Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gedebage beserta jajarannya, dan segenap hadirin jamaah sidang salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya bagi kita semua, marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana sampai dengan detik ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah kewajiban kita bersama, yaitu salat berjamaah, salat duhur di Masjid Raya Al-Jabar yang kita banggakan ini. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan bersama kepada junjunan kita semua, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang telah mana membawa kita semua umat Islam dari zaman kejahiliahan akhlak hingga zaman yang insya Allah terang benderang seperti zaman yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah sidang salat zuhur rahimakumullah, jika kita melihat dan membaca bagaimana pengertian tentang akidah. Akidah secara bahasa berarti ar-rabtu asy-syai', atau yang bisa kita maknai adalah sebuah ikatan kepada sesuatu. Dan di dalam pengertian secara istilah, bahwasannya akidah adalah sebuah ikatan batin antara hambanya terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita dapat mengambil sebuah simpulan bahwasannya akidah adalah bagaimana penghambaan manusia yang beragama Islam dan beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat zuhur rahimakumullah, jika kita melihat dari pengertian yang tadi sudah disampaikan, maka tentunya akidah ini dihasilkan dari 3 pokok-pokok dasar Islam, atau kita di dalam ilmu tauhid sering menyebutnya adalah pokok-pokok akidah Islam. Pokok-pokok akidah Islam, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita ketahui bersama adalah ada 3. Hal ini sejalan dengan bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percakapan antara malaikat Jibril dan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala di dalam sebuah hadis tersebut
Bagaimana Jibril bertanya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 pokok akidah Islam. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Tentu bagaimana kita sekarang perhambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita bertanya, apakah iman dulu kepada Allah ataukah pertanyaan yang kedua, Islam dulu kepada ajaran Rasulullah? Tentu secara ideal jawabannya adalah iman terlebih dahulu. Karena jika kita sudah beriman kepada Allah, jika kita sudah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita dan yang patut disembah dari segala macam peribadatannya, tentu jika ada konsekuensi dari berbagai macam ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, baik ibadah yang ditentukan bagaimana caranya dan juga ibadah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan melaksanakan dengan indah. Kita akan melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas karena kita telah beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita melihat dari berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang tertera di dalam rukun Islam yang 5, sehingga pokok akidah Islam yang kedua yaitu adalah rukun Islam yang 5. Islam secara bahasa yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tentunya akan menyerahkan diri kita, menyerahkan segala sesuatu kita, dan kita akan tunduk terhadap perintahnya, dan kita pula akan menjauhi segala larangannya. Hal ini sejalan dengan definisi maupun pengertian dari takwa itu sendiri, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hal itu yang mudah bagi kita semua, menjalankan berbagai macam perintah Allah dan menjauhi berbagai macam larangan Allah. Tentunya kita selalu seraya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari golongan-golongan orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan juga yang tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sidang salat zuhur rahimakumullah, tentu dari makna Islam yang tadi yang sudah kita bahas bersama, bagaimana dari rukun Islam yang 5 tersebut semuanya tentu bertahap, semuanya tentu berproses. Dari mulai rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga ini merupakan bukti, ini merupakan sebuah konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantang orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga 2 kalimat syahadat tersebut terpatri di dalam hati sanubari kita seorang Islam yang beriman, sehingga kita semua dapat dengan mudah menjalankan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan kepada kita semua. Tentunya setelah itu bagaimana cara kita meneguhkan keimanan, bagaimana di dalam rukun Islam itu adalah menjalankan ibadah salat 5 waktu. Karena bagi umat Islam yang beriman, tentu salat 5 waktu merupakan sebuah kewajiban. Tapi jika seindahnya kita bisa melakukan dengan berbagai macam salat-salat lainnya yang telah Allah syariatkan, tentu kenapa Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Tetapi para hadirin sekalian, janganlah hal tersebut kita bolak-balikan sehingga untuk apa kita salat sedangkan kita tidak berbuat keji dan munkar. Tentu bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Allah, jika kita melaksanakan ibadah salat dengan baik, maka kita akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Maka inilah cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yang dengan mudah kita lakukan adalah menjalankan kewajiban kita salat 5 waktu. Selanjutnya, hadirin jamaah sidang salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, yang ketiga dan terakhir adalah ihsan. Bagaimana makna ihsan? Yaitu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak melihat Allah, maka yakinkan di dalam hati kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah yang kita lakukan. Tentu ini adalah proses bagaimana kita menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Tentunya kita pun menjalankan berbagai macam peribadatan kita kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua kepada golongan-golongan yang termasuk kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang terakhir sering disebutkan di dalam ilmu tauhid, bahwasannya bagi orang yang beriman kepada Allah ada 2 kebahagiaan yang Allah siapkan. Yang pertama, kebahagiaan di dunia, dan yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Terakhir, mudah-mudahan kita semua bisa memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai ubudiyah yang bisa kita maksimalkan bersama. Tentu ladang dunia, amalan dunia menjadi amalan akhirat kita, dan mudah-mudahan apa yang telah kita ikhtiarkan bersama dari berbagai macam ubudiyah yang kita lakukan di dunia ini, Allah catat sebagai amal kebaikan kita semua. Mungkin Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, ini menjadi pelajaran kita bersama yang dapat diambil hikmahnya oleh kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.